Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rosa Junianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Purwasaba, Kecamatan Mandireja, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru atau teacher center. Murid juga hanya diposisikan menjadi objek pembelajaran. Pembelajaran juga dilakukan hanya sebatas mentransfer materi saja. Hal itu saya lakukan karena saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya biasanya juga hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian, sehingga ketika murid sudah mendapatkan nilai mencapai KKM, pembelajaran yang saya lakukan saya anggap berhasil. Sebelumnya, saya juga tidak begitu memperhatikan apa murid benar-benar paham tentang materi yang saya ajarkan, karena fokus saya lebih terhadap ketercapaian materi. Mengingat materi yang diajarkan cukup banyak, saya pun sering kali meminta murid untuk menghafal materi yang telah saya ajarkan tanpa memperhatikan apakah murid sudah benar-benar paham, sehingga saya sering merasa gagal. Karena ketika melakukan evaluasi, banyak murid yang tidak tuntas. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi aspek-aspek lainnya yaitu afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebiasaan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru mengajar harus ikhlas, sabar, dan penuh ketulusan agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, sebagai seorang guru, saya juga harus mempelajari karakteristik murid agar mengetahui apa yang murid butuhkan dan pembelajaran apa yang sesuai dengan karakteristiknya, karena masing-masing murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai seorang guru, saya juga harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain sebagai berikut: merancang pembelajaran yang aktif,
dan menyenangkan dengan murid sebagai subjeknya. Dengan menggunakan metode Student Center, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Dengan berpegangan teguh dengan konsep kemerdekaan anak, pembelajaran yang dilakukan juga sudah tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru memberi, menuntun, dan memberikan teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selain itu, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi dengan baik. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.